menjelaskan pengertian, tugas, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Nah, pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai dasar seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, hak asasi manusia, demokrasi, serta kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, tugas utama pendidikan kewarganegaraan ini adalah menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkuat rasa cinta tanah air, serta membangun sikap toleransi dan semangat kebinekaan. Nah, selanjutnya fungsinya mencakup pembentukan karakter warga negara yang beretika, mampu berpikir kritis, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan berkontribusi dalam menjaga keutuhan serta kemajuan negara. Untuk soal yang kedua, menjelaskan nilai, norma, dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita tahu dalam pendidikan kewarganegaraan, nilai, norma, moral itu merupakan unsur penting yang membentuk karakter dan kepribadian warga negara. Nah, untuk nilai itu adalah prinsip atau keyakinan dasar yang dianggap baik, benar, dan penting dalam kehidupan bermasyarakat seperti keadilan, toleransi, dan gotong royong. Nah, untuk norma itu adalah aturan atau pedoman perilaku yang bersumber dari nilai-nilai tersebut dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa norma hukum, norma sosial, maupun norma agama. Sementara itu, moral ini berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang berdasarkan kesadaran akan baik dan buruk menurut hati nurani. Nah, untuk pertanyaan ketiga, menjelaskan pengertian, tugas, dan fungsi warga negara. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara dan memiliki ikatan kewarganegaraan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, untuk tugasnya yaitu menaati hukum, menjaga ketertiban umum, membayar pajak, serta ikut serta dalam upaya bela negara dan pembangunan nasional. Nah, untuk fungsinya yaitu sebagai subjek aktif dalam proses demokrasi seperti menggunakan hak pilih, memberikan aspirasi, serta turut berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, warga negara ini tidak hanya menikmati hak-haknya, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya demi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Nah, pertanyaan keempat, menjelaskan hakikat dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk hakikat Pancasila ini adalah sebagai sumber nilai, norma, dan arah kehidupan nasional yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang religius, berperikemanusiaan, menjunjung persatuan, demokratis, dan berkeadilan sosial. Nah, Pancasila ini tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga negara. Adapun fungsi dari Pancasila ini yaitu sebagai dasar negara, ideologi nasional, sumber dari segala hukum, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang majemuk. Pertanyaan yang kelima, menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, mengatur struktur kekuasaan, pembagian wewenang, serta hak dan kewajiban warga negara. Tujuan konstitusi adalah untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang adil, tertib, dan demokratis, serta melindungi hak asasi manusia dan memberikan batasan terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Nah, untuk fungsinya ini sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta alat untuk menjaga stabilitas politik dan ketertiban hukum. Nah, dengan adanya konstitusi ini, kehidupan bernegara memiliki arah yang jelas, tertata, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Pertanyaan yang keenam, menjelaskan prinsip pokok hak asasi manusia. Nah, prinsip pokok hak asasi manusia mencerminkan nilai-nilai yang menjamin martabat setiap individu. Yang pertama ada universalisme, yaitu bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama,
jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosialnya. Nah, yang kedua ada non-diskriminasi yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan setara. Yang ketiga ada kebebasan dan martabat manusia. Yang ini mengakui bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan berpikir, berpendapat, berkeyakinan, dan yang lainnya. Yang keempat ada interdependensi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya semua hak saling terkait dan tidak bisa dipenuhi secara terpisah. Contohnya misalnya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus dihormati secara menyeluruh. Nah, yang kelima ada negara sebagai penjamin dan pelindung hak asasi manusia, yang berarti negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Pertanyaan yang ketujuh, menjelaskan apa yang diketahui tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nah, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan, tetapi tetap dibatasi oleh konstitusi dan prinsip demokrasinya. Nah, di Indonesia juga menganut prinsip trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi 3 lembaga utama. Yang pertama, eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, legislatif, DPR dan DPD. Dan yang ketiga ada yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, sistem pemerintahan ini menjamin adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Melalui sistem presidensial ini, Indonesia berupaya menciptakan pemerintahan yang stabil, efektif, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pertanyaan yang ke-8 menjelaskan 4 elemen pendidikan Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, dalam kurikulum Merdeka, pendidikan Pancasila dirancang untuk membentuk profil pelajar Pancasila melalui 4 elemen yang saling berkaitan. Nah, elemen yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila, yaitu pemahaman dan pengamalan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari, seperti bergotong royong, keadilan, dan sikap toleransi. Elemen yang kedua adalah kesadaran berkonstitusi, yang menanamkan pemahaman tentang Undang-Undang Dasar serta pentingnya aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, elemen yang ketiga adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara, di mana peserta didik diajarkan untuk memahami peran aktif mereka dalam bermasyarakat, termasuk menghargai hak orang lain dan melaksanakan kewajiban sosial. Yang terakhir, elemen keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa sebagai kekuatan persatuan Indonesia. Nah, keempat elemen yang sudah saya sebutkan tadi itu bertujuan untuk membentuk generasi yang berkarakter, berjiwa nasionalis, dan siap berkontribusi dalam kehidupan demokratis di Indonesia.